Allah kok gini sama aku? Kenapa Allah tega sama aku? Udah tahajud, udah tilawah, udah zikir. Kata para ulama, cinta yang paling tinggi value-nya, yang paling tinggi nilainya adalah hubbullah wa rasulih. Mencintai Allah dan mencintai Rasul. Tu'addu mahabbatullah wa mahabbatu rasulih ihdal umur allati furidat 'alal muslim. Mencintai Allah dan Rasul ternyata adalah salah satu di antara kewajibannya seorang muslim. Mencintai ya, bukan sekedar beriman. Bahkan cinta ini salah satu di antara kesempurnaan iman. Jadi iman itu baru disebut sempurna kalau ada cinta. Bukan sekedar percaya, bukan sekedar taat, tapi ada cinta gitu. Ada ruhaniyahnya gitu. Bukan cuma sekedar dilihat secara zahir dia berpakaian sebagai seorang muslim. Dia melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya kelihatan secara zahir. Bukan itu kesempurnaan iman seseorang. Ternyata kesempurnaan iman seseorang itu adalah ketika dia bisa mencintai Allah dan Rasul lebih daripada dirinya, keluarganya, dan apapun di dunia. Ini berarti kan cinta penting sekali. Saking pentingnya menyempurnakan iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Ada orang yang menyembah selain Allah dan mencintai sembahan mereka seperti mereka mencintai Allah. Dan orang yang beriman lebih mencintai Allah. Asyaddu hubban lillah. Asyad itu dari kata syadid. Cintanya tuh cinta mati gitu kalau bahasa sekarang. Yang gak bisa ditawar lagi. Nah, walladzina amanu. Jadi ciri-ciri orang beriman itu adalah orang yang mencintai Allah luar biasa. Dalam hadis Nabi bilang, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Gak akan sempurna iman kalian sampai aku lebih kalian cintai daripada keluarga kalian, orang tua kalian, anak kalian, bahkan semua manusia. Semua manusia ini termasuk pacar, termasuk keluarga, sahabat, mantan. Itu tidak. Itu enggak, tidak. Itu enggak. Ada yang masih menyimpan. Ada. Jadi belum selesai dengan masa lalu gitu kan. Bahaya itu. Artinya sekarang ada sebuah ada sebuah tantangan lah buat kita sebagai muslim, sebuah challenge. Gimana caranya kita bisa menjadikan Allah dan Rasul cinta sejati kita lebih daripada siapapun? Ini kan penting sekali. Kenapa? Kalau ini belum beres teman-teman, cinta apapun yang muncul dalam hati kita akan jadi masalah. Jadi kalau tadi judulnya cinta itu anugerah atau ujian. Kalau kita belum bisa mencintai Allah dan Rasul lebih dari apapun, maka semua cinta itu ujian. Tapi kalau kita bisa mencintai Allah dan Rasul lebih dari apapun, semua cinta itu anugerah. Jadi ukurannya tuh di sini gitu. Sehingga kalau misalnya kalian pengen merasakan anugerah-anugerah cinta keluarga, cinta pasangan, cinta sahabat dan seterusnya, kalian harus belajar dulu gimana mencintai Allah dan Rasul lebih daripada siapapun. Dan itu memang syarat mutlak gitu, nggak bisa ditawar. Maka kalau misalnya hari ini banyak yang ngalamin patah hati, yang ngalamin kehilangan, yang ngalamin kayak trauma dengan cinta, mengalami cinta problematik, mungkin kita perlu belajar lagi tentang cinta yang akan bisa menolong kita dari semua problem-problem cinta yang lain. Contohnya sederhananya gini ya, jadi kayak cinta itu kan dia porsi ya, kayak makanan lah atau kayak harta lah. Ada rezeki yang besar, ada rezeki yang kecil. Kalau kita kehilangan rezeki yang besar, maka kita akan ngerasa kehilangan yang besar dong. Betul. Sehingga rasa sedihnya lebih besar, kecewanya lebih besar, problem mentalnya pasti lebih terasa gitu. Tapi kalau kehilangan harta yang kecil, mungkin sedihnya sedikit, kecewanya sedikit, dan gak akan mempengaruhi mental problem banget gitu. Nah, pertanyaannya sekarang cinta mana yang paling besar di hati kita? Maka kehilangan cinta itu, bermasalah dengan cinta itu, itulah yang akan menjadi masalah besar hidup kita. Nah, tahukah kalian cinta yang gak akan pernah mengecewakan, cinta yang gak akan pernah hilang meninggalkan kalian, itu tuh cuma dua, cinta Allah dan cinta Rasul. Itu gak akan pernah ninggalin kita gitu. Allah gak akan pernah ninggalin kita, Allah gak akan pernah nyuekin kita, Allah gak akan pernah selingkuhin kita.
Allah nggak akan pernah nyakitin kita. Sehingga kalau kita udah menjadikan cinta Allah dan Rasul paling besar, yang lain-lain itu kecil. Kalau kita bermasalah dengan cinta-cinta yang lain, kita tuh kayak kehilangan harta yang sedikit. Ada sih sedihnya, tapi ya nggak akan ngakhirin hidup kita. Karena cinta terbesarnya adalah cinta Allah, dan cinta Allah itu sifatnya absolut. Cinta yang nggak relatif, kan lawannya absolut relatif gitu. Nggak ada relatif-relatifnya. Aku takut deh mencintai dia, takutnya nanti dia mengecewakan, kan dia tetap aja manusia. Ya, tapi Allah enggak. Nah, pertanyaannya kita percaya enggak dengan hal itu? Kalau udah percaya sekarang, mau enggak berusaha untuk meraih itu? Kita belajar sesungguh-sungguhnya untuk dapetin cinta Allah dan Rasul. Gimana cara dapetin cinta Allah dan Rasul? Ini sebelum kita bahas cinta-cinta yang lain ya. 2 aja nih yang saya pengen kasih tahu clue gimana belajar mencintai Allah dan Rasul. Saya bukan berarti udah paling baik ya, lagi belajar juga. Pertama adalah cinta itu kan tentang selera ya. Ya. Kayak genre musik lah. Betul. Jadi kita tuh nggak bisa ya, orang yang senengnya pop ditanya tentang lagu dangdut nggak akan nyambung gitu. Dia nggak akan suka lagu dangdut apapun, sekeren apapun lagu dangdut itu gitu. Jadi kayak lagi ada yang ngehit nih lagu dangdut nih, didengar sama anak jazz, anak pop yang secara olah vokalnya berbeda jauh dari dangdut ya. Kalau reggae mungkin agak-agak nyambung gitu ya. Ini misalnya anak pop, anak jazz ditawarin ini ada lagu bagus nih dangdut nih baru keluar dan happening banget pas dia dengar. Nggak akan tertarik karena genrenya beda. Dan genre itu selera itu kan dibangun oleh lingkungannya, apa yang paling sering dia alamin, kepengaruh oleh orang lain, akhirnya muncullah genre musik tertentu gitu kan. Artinya cinta kita kepada Allah itu juga kayak gitu, kayak genre musik, kayak selera gitu. Nah kita nggak mungkin mencintai Allah kalau circle kehidupan kita itu nggak ada yang segenre, orang-orang yang sukanya hal-hal lain gitu. Nah kita harus mendekatkan diri kepada circle-circle yang bisa mendukung kita untuk bisa mencintai Allah. Memunculkan selera gitu. Poin yang saya pengen sampaikan adalah harus dikondisikan hidup kita. Kalau mau belajar mencintai Allah tuh kita harus dekat sama orang solih. Kita harus dekat dengan suasana kehidupan yang lebih religius. Kita harus punya guru. Kita harus terbentuk oleh lingkungan yang mereka ngomonginnya sehari-hari Allah. Kita setiap hari ngomonginnya Allah Maha Kuasa, makhluk tak kuasa, Allah Maha baik dan segala macam. Akhirnya tiba-tiba aku kayak ngerasa jatuh cinta banget sama Allah gitu. Saking jatuh cintanya, nggak pengen berhenti sholat. Jadi habis sholat wajib, sholat sunnah, sampai capek istirahat, sholat sunnah lagi. Itu tuh pernah kayak gitu, tapi sekarang udah enggak. Sekarang nggak sesoleh itu. Jadi maksudnya pernah di kondisi kayak gitu. Kenapa? Karena emang suasana pertemanan atau circle itu emang mendukung. Karena ya itu dibentuk genrenya gitu, seleranya, frekuensinya tuh disamain dulu. Jadi kalian nggak bisa ujuk-ujuk mencintai Allah, tapi kehidupan kalian itu nggak ada hubungannya dengan genre itu, nggak ada orang yang seleranya ke sana, nggak ada frekuensi yang bisa nyambung ke sana, ya nggak bisa. Jadi gimana pun kalian paksa, walaupun kalian udah sholat, kalian udah kayak melakukan ibadah-ibadah, rasa itu nggak muncul. Yang muncul ibadah dalam bentuk sebuah transaksi. Aku lagi pengen ini nih sholat, aku lagi pengen itu tahajud, tapi begitu muncul badai, nggak ada kekuatan cinta yang menolong kalian langsung patah. Bahkan kalian akan kecewa kepada yang kalian sembah. Allah kok gini sama aku? Kenapa Allah tega sama aku? Kok aku udah tahajud, udah tilawah, udah zikir, malah kalian patah hati kepada Allah yang kalian sembah gara-gara emang kalian mendekat kepada dia bukan dengan cinta, dengan sebuah transaksi. Kita kalau sama orang yang nggak terlalu kita punya rasa itu kan kayak ya udahlah nothing tulus lah, kalau misalnya ada apa-apa kita marah sama dia gitu. Tapi kalau kita misalnya mencintai dia kan kita timbang-timbang ya. Bahkan kita lebih mudah mengalah karena saking besarnya cinta kepada dia. Kayak aku cinta banget sama anak aku gitu. Mau digimana-gimanain juga tetap cinta gitu. Mungkin ya marah sih, tapi ya marahnya ya cinta juga, nggak akan ditinggalin gitu, nggak akan kan? Karena aku usilin ya, dia ngomong gini, punya bapak gini-gini amat ya, kata dia.
Anak saya 5 tahun ngomong gitu. Saya nggak marah, saya malah ketawa dengerin dia kayak gitu. Karena coba anak orang ngomong kayak gitu, kan sedih atau kecewa gitu. Kan. Ini anak sendiri ngomong karena cinta mati gitu. Aku ini anak kau katanya. Malah wah lucu gitu ya. Barusan mau kesini mau ke kantor, pas saya nyalain mobil dia langsung dia kan tidur tadi. Ketiduran, kenyangan kali dia. Ketiduran bisa bangun gitu dengar suara mobil langsung dia samperin, Baba cuman mau live doang deh sebentar gitu. Ya udah jangan lama-lama ya. Pokoknya kalau lama-lama nanti aku marah. Oh iya. Jadi kayak ya udah gitu sama anak. Coba sama orang lain kan nggak gitu-gitu banget. Jadi kita ke Allah juga nggak gampang baper, nggak gampang patah, nggak gampang marah. Kalau kita ada rasa cinta. Kalau ibadah-ibadah doang nggak ada rasa cinta ya mungkin saat itu kita lagi ibadah karena memang lagi banyak masalah, karena ada maunya. Begitu nanti nggak apa yang kita mauin nggak dapet, kita langsung ninggalin Allah tuh.